melalui media massa. Tiada hari tanpa pergunjingan. Luar biasa kritik hujatan. Saya dan keluarga. Dan desas-desus. Dipelintir ke sana kemari, digoreng ke sana kemari. Pihak tertentu. Saya prihatin. Ada televisi, ada radio, ada media cetak yang mengungkapkan lain, seolah-olah presiden mengeluh di sosial media dan kurang bersahabat terhadap saya. Ya pemirsa, di hari peringatan Hari Pers yang dilaksanakan di Bengkulu kemarin, Presiden SBY mengapresiasi jasa dan juga kinerja pers yang dinilai sudah baik. Dengan arus informasi yang terbuka, diharapkan demokrasi di negara ini tumbuh dan berkembang. Namun, di sisi lain, Presiden juga kembali menyampaikan kegundahannya terkait pers yang dinilai Presiden sering bersikap sinis dan kerap memojokkan Presiden. Dilakukan warga negara yang lain. Pernyataan ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional di Bengkulu. Menurut Presiden, selama 10 tahun menjadi pemimpin negara, SBY mengungkapkan curahan hatinya akan sikap pers yang terus kritis, baik terhadap dirinya maupun keluarganya. Pers saya rasakan sering cynical dan kurang bersahabat terhadap saya. Tiada hari tanpa kritik dan kecaman. Tiada hari tanpa pergunjingan dan desas-desus untuk saya dan keluarga. Tetapi di balik itu ada jasa yang luar biasa, jasa yang amat besar dari pers terhadap saya. Meski demikian, di balik kritik dan sinisme yang dilontarkan menurut Presiden Yudhoyono, justru kondisi pers yang seperti itulah sebagai ajang pembuktian agar dirinya tidak menyalahgunakan kekuasaan. Era keterbukaan arus informasi di Indonesia teruslah berkembang. Dengan banyaknya media yang ada mengindikasikan bahwa jalur perkembangan informasi yang mengawal demokrasi di zaman ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tim Liputan Metro TV. Ya, itu tadi salah satu curhatan dari Presiden sendiri, Pak Nino. Tapi bukan kali ini saja sebenarnya bisa dikatakan Presiden SBY curhat ke media, curhat ke masyarakatnya. Kalau Dewan Pers sendiri sebenarnya melihat ada apa sih di balik curhatnya Presiden SBY ini, Pak Nino? Ya tentu itu sebelum itu Mbak Evita, itu kemarin itu kan Hari Pers, saya melihatnya dalam sebelumnya ada konvensi media ya, itu spirit dari rekan-rekan komunitas media itu ya, ini tuh momen selebrasi untuk memperingati, tapi juga momen untuk refleksi, untuk merenungkan apa yang dicapai. Nah khususnya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, ya ini memang tentu itu ungkapan perasaan beliau ya, sebagian menganggap itu terlalu sentimental, tapi sebagian juga masukan untuk media sendiri supaya ya selalu berimbang lah saya kira. Gitu. Ketua Dewan Pers sendiri Pak Bagirmanan bahkan mengucapkan permintaan maaf gitu ya, mengatakan permintaan maaf, tapi sebenarnya dari sisi itu ya permintaan maaf tersebut, apakah memang sebenarnya pers kita, pers di Indonesia ini kurang berimbang sampai harus meminta maaf kepada Presiden? Pantas tidak Pak sebenarnya? Ya itu begini, jadi konteksnya itu kan dalam ya katakan pergaulan, interaksi itu sudah berlangsung dengan Pak SBY ya 10 tahun inilah ya, selama beliau menjabat lah. Kemarin itu adalah kehadiran beliau sebagai Presiden dalam Hari Pers Nasional begitu. Jadi dalam suasana yang ya dalam tanda kutip ada dimensi emosionalnya begitu, ini tidak akan berjumpa lagi. Mungkin kalau ada yang keliru selama interaksi itu terjadi, yaitu di balik kritik yang mungkin kata mendengar ungkapan beliau sendiri itu kan tiada hari tanpa kritik, pagi, siang, malam begitu. Wajar dong, Presiden pemimpin negara gitu loh Pak, pasti wajar dong kita kritik memang, ya. Betul, sesuai dengan yang diakui juga bahwa sejak 15 tahun terakhir ini itu memang terjadi satu
peningkatan ekspresi pers yang luar biasa. Nah, dari kalangan pers sendiri itu ya memang faktanya banyak persoalan yang belum selesai, faktanya masih banyak isu yang masih belum tertangani, yaitu memang diungkapkan, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam pernyataan pers dalam ekspresinya itu juga ada kekeliruan. Selain Pak Nino dan juga Pak Didi, itu juga ada juga, kita sudah terhubung juga dengan Pak Julian Aldin Pasa, juru bicara Presiden. Selamat pagi Pak Julian. Selamat pagi Mbak Elvita. Selamat pagi Bapak, masih di Bengkulu ya? Iya, kami masih di Bengkulu. Masih sibuk ya Pak? Tidak apa-apa, kita ngobrolnya via telepon aja. Pak, tapi kalau misalnya dari Presiden sendiri sebenarnya apakah sampai saat ini menilai pemberitaan dari media sendiri masih mencecar Presiden, belum adil gitu terhadap pemerintahan SBY sendiri? Ya, begini Mbak Elvita, mungkin kita kembalikan dulu ke konteks di mana Bapak Presiden menyampaikan hal itu kemarin pada peringatan puncak Hari Pers Nasional. Bahwa tidak berarti Presiden mengatakan itu untuk semua atau mengeneralisasi pers secara keseluruhan yang mengkritik bahkan sesuatu yang sifatnya berlebihan yang terhadap beliau dan keluarga setiap hari. Memang harus diakui ada beberapa media yang mungkin sudah melampaui batas atau di luar keprofesionalitas atau secara profesional mereka melakukan suatu kritik yang berlebihan terhadap Presiden maupun keluarga. Namun yang penting dibalik semua apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin adalah bahwa meskipun beliau merasakan ada kecaman, kritik, bahkan hujatan, namun dibalik semua itu yang paling penting adalah dirasakan bagaimana beliau akhirnya harus berterima kasih kepada pers itu sendiri, karena pers yang membuat Presiden kuat, bertahan, tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang sifatnya abuse of power, misalnya menyalahgunakan kekuasaan, melakukan represi, atau kemudian juga memberangus dan memberidul media seperti yang banyak kita lihat di contoh di negara-negara lain. Nah, untuk itu memang harus diakui bahwa pers saat ini telah benar-benar merasakan bisa dikatakan demokrasi lah, artinya sesuai dengan tema pers kemarin yang pers sehat, rakyat berdaulat. Memang pers benar-benar bisa menyampaikan apa yang memang mereka ingin sampaikan. Hanya yang ditekankan oleh Presiden adalah bagaimana agar ini tetap dalam skop profesional dan proporsional. Pak Julian, tapi kan sebenarnya bukan kali ini aja nih Presiden SBY mengutarakan curahan hatinya, dan bukan masalah pemerintahan saja Pak Julian. Jadi ada juga masalah personal. Kemarin kalau tidak salah kan ada masalah soal gaji, soal kantornya juga yang dikatakan kurang memenuhi syarat lah sebagai kantor atau ruangan seorang pemimpin negara. Nah, ini sebenarnya ada apa sih di balik Presiden kita Pak sampai masalah pribadi juga harus diungkapkan ke media? Justru saya tidak melihat yang disampaikan oleh Presiden itu adalah hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi. Ini misalnya ambil contoh tadi dikatakan bahwa soal kantor. Ada, kalau Mbak Elvita sempat mengikuti kunjungan-kunjungan kerja kami ke daerah, mungkin di sana Mbak Elvita baru bisa merasakan ya bagaimana memang ada sesuatu yang kelihatannya kurang begitu pas gitu. Misalnya kami datang ke sebuah daerah yang mohon maaf, wilayah masyarakat di sekitarnya itu masih sangat perlu perhatian ya, karena banyak yang masih belum bisa dikatakan mampu lah begitu. Tapi di satu sisi mereka membangun kantor bupati yang sedemikian besar megahnya. Nah, ini kan sesuatu yang kelihatannya juga tidak kurang pantas ya, atau tidak pas lah begitu untuk suatu kondisi masyarakat yang belum begitu makmur misalnya, tapi bisa dibangun sesuatu yang kita tahu bahwa itu dari dana APBD atau mungkin APBN, gedung pemerintah yang seperti itu. Nah, dalam konteks itu Presiden menyampaikan bahwa kantor saya saja sebagai Presiden tidak sebesar dan semegah ini. Mengapa harus dibuat kantor seperti ini? Nah, itu sebetulnya konteksnya. Saya bisa jelaskan tuh hal-hal yang lain lebih mungkin kan tidak cukup waktu kita. Baik, selain itu kita juga akan minta tanggapan Pak Didi Irawadi, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, ternyata kita punya list dari daftar keluh kesah dari Presiden SBY, tapi nanti di segmen kita selanjutnya pemirsa, tetaplah bersama dengan kami di Bincang Pagi.